Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami beroleh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-10. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajar Mendengarkan Suara Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Samuel kecil yang dipanggil Tuhan di tengah malam adalah salah satu narasi paling indah tentang bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia. Nats ini mencatat bahwa pada hari-hari itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering di dalam ayat yang pertama. Kondisi spiritual Israel sedang redup. Ketika Tuhan akhirnya berbicara, Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli sampai 3 kali berturut-turut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah kita bukanlah Tuhan yang berhenti berbicara, melainkan kita yang kehilangan kepekaan untuk mengenali suaranya. Kita hidup di dunia yang sangat bising oleh notifikasi media sosial, ambisi pribadi, dan kecemasan hidup. Akibatnya, ketika Tuhan menyapa dengan suara yang lembut, kita salah mengenalinya sebagai kebetulan atau sekedar pikiran kita sendiri. Tuhan memanggil Samuel sampai 4 kali. Menariknya, pada panggilan pertama hingga ketiga, Samuel selalu berlari kepada Imam Eli. Samuel adalah anak yang taat. Setiap kali mendengar suara di tengah malam, ia langsung melompat dari tempat tidurnya untuk melayani mentornya yaitu Imam Eli. Tetapi dalam ayat 7 memberikan catatan penting. Sebelum Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Samuel tahu cara melayani ritual agama, tetapi ia belum memiliki hubungan pribadi dengan sang pemilik bait suci. Mungkin banyak dari kita seperti Samuel kecil. Kita rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, dan tahu cara bersikap saleh. Namun, apakah kita benar-benar mengenal suara Tuhan secara pribadi? Atas saran Imam Eli, Samuel akhirnya mengubah posisinya dari pelayan manusia menjadi hamba Allah dengan berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Mendengar suara Tuhan dimulai dari kesediaan untuk menyediakan waktu dan ruang yang tenang. Tuhan sengaja memanggil Samuel di keheningan malam saat aktivitas luar telah berhenti. Jika hari-hari ini kita merasa hidup kita gersang dari arahan Tuhan, mari kita periksa diri kita. Coba periksa kebisingan di hati kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berjuang untuk selalu mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukannya. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami hari ini. Mengajar kami Tuhan untuk memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca, bahkan firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan. Berkatilah kami Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.